Yerusalem, rudal balistik yang diluncurkan dari wilayah Iran menghantam salah satu gardu listrik utama Israel pada Jumat dini hari, menyebabkan pemadaman total di sebagian besar wilayah negara tersebut. Pemerintah Israel mengonfirmasi bahwa serangan ini merupakan bagian dari aksi balasan Iran atas serangan udara yang sebelumnya dilakukan Israel di wilayah Damavand. Pemadaman ini melumpuhkan sebagian besar sistem vital, termasuk listrik sipil, militer, komunikasi, hingga fasilitas medis. Tak lama setelah ledakan, pusat kota Tel Aviv, Yerusalem, dan beberapa pangkalan militer utama berubah gelap gulita, memunculkan kepanikan warga di tengah malam. Belum pernah dalam sejarah konflik modern, sebuah rudal lebih efektif mematikan negara daripada seluruh kampanye sanksi internasional. Rekaman CCTV terakhir sebelum sisakan dan satu sandal hilang entah kemana. Seorang staf menyodorkan senter tapi justru menyilaukan wajahnya sendiri. Beberapa pejabat mencoba menghubungi rekan internasional, termasuk Washington dan Paris. Namun karena sebagian besar jaringan komunikasi mati, semua pesan darurat yang dikirimkan malah hanya centang satu. "Kami butuh sistem pertahanan baru," ujar seorang jenderal. "Iron Dome sudah hebat, tapi kayaknya kita perlu Electric Dome sekarang." Sementara itu, di beberapa wilayah pemukiman, warga mulai menyalakan lilin. Anak-anak menangis, dan para orang tua mencoba menenangkan suasana. Ada yang memainkan lagu dari ponsel sebelum baterainya habis. Yang lain menyalakan kompor gas di halaman untuk sekadar membuat teh panas. Di tengah kekacauan, satu hal menjadi jelas. Rudal Iran bukan hanya menghantam gardu, tapi juga ego sebuah negara yang selama ini mengklaim sistem pertahanan paling canggih se-Timur Tengah. Dalam wawancara singkat dari ruang bawah tanah, Netanyahu menyatakan bahwa Israel akan merespons pada waktu yang tepat. Tapi pernyataan itu keluar di tengah kegelapan total, dengan suara mikrofon putus-putus dan background suara genset kehabisan solar. "Kami akan pastikan terang kembali menyala di Israel," ucapnya dengan dramatis sesaat sebelum listrik di ruang konferensi padam lagi dan semua kamera mati. Masyarakat internasional mulai bereaksi. Amerika Serikat menyatakan dukungan penuh, sementara Inggris dan Jerman mendesak semua pihak menahan diri. Namun tidak ada yang secara eksplisit menawarkan bantuan teknis atau perbaikan infrastruktur. Menurut pengamat geopolitik, ini adalah versi modern dari tamparan diplomatik. Atau dalam istilah lain, kami peduli, tapi kalian urus sendiri. Media sosial pun dibanjiri reaksi. Tagar Israel Blackout menjadi trending global. Muncul berbagai meme, termasuk editan Netanyahu memegang lilin, Netan duduk depan kompor dengan ekspresi menyesal, hingga ilustrasi Iron Dome berubah jadi lilin ulang tahun. Kita tidak bisa menyalakan lampu, tapi setidaknya kita bisa menyalakan harapan, tulis satu akun satir, disambut komentar. Harapannya sih jangan harapan palsu, kayak janji pemilu. Sampai pagi menjelang, situasi belum banyak berubah. Beberapa wilayah mendapat pasokan listrik darurat dari generator militer, tapi sebagian besar masih dalam kondisi mati total. Rumah sakit mengandalkan daya cadangan, dan aktivitas ekonomi nyaris lumpuh. Tak sedikit warga mulai bertanya dalam hati, kalau satu rudal bisa bikin blackout nasional, apakah benar kita siap perang penuh? Atau selama ini kita hanya siap tampil? Gagah di konferensi pers Netanyahu kabarnya kembali menggelar rapat tertutup dengan staf keamanan, kali ini dengan bantuan lampu darurat dan secarik peta dunia yang ditaruh di meja kayu seadanya. Beberapa pejabat menyarankan respons militer cepat. Yang lain menyarankan fokus pada pemulihan infrastruktur terlebih dahulu. Tapi yang paling disarankan publik, mungkin sebaiknya mulai cari colokan sebelum cari korban. Setelah lebih dari 9 jam dalam gelap, Israel belum juga berhasil memulihkan penuh sistem listrik nasional. Meskipun beberapa wilayah sudah menyala secara terbatas lewat genset militer, mayoritas kota besar masih tertutup pekat. Di balik tembok kabinet, krisis lain mulai mengintip. Diplomasi internasional yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah Israel meluncurkan serangkaian panggilan diplomatik ke negara-negara sahabat.
Amerika Serikat jadi nomor pertama dalam daftar, diikuti oleh Prancis, Jerman, dan Inggris. Namun hingga siang menjelang sore belum ada pernyataan konkret selain dukungan moral dan keprihatinan mendalam. Seorang diplomat senior Israel bahkan mengaku dari 10 panggilan keluar, 7 masuk ke voicemail, 2 diblokir, dan 1 dijawab oleh AI dari call center India. Presiden Ali Salas memberikan pernyataan resmi dari Gedung Putih bahwa mereka menyampaikan simpati dan menawarkan teknisi bantuan tapi bukan pasukan. Saat ditanya apakah Hamas akan membantu memulihkan sistem pertahanan Israel, juru bicara Gedung Putih hanya menyebutkan bahwa prioritas utama kami saat ini adalah krisis domestik, termasuk krisis listrik musim panas. Dengan kata lain, selamat, bergelap-gelap ria, besti, tapi jangan ngarep dicolokin ke jaringan kami. Di Eropa, tanggapan lebih dingin. Presiden Prancis menyatakan bahwa segala bentuk kekerasan harus dihentikan dan menyerukan deeskalasi segera. Namun di belakang layar, para pemimpin Eropa sibuk menyesuaikan strategi energi mereka sendiri, khawatir perang terbuka akan mengganggu jalur suplai gas dari Timur Tengah. Kita harus jaga kestabilan kawasan, kata Kanselir Jerman, sambil memastikan kabel chargernya tersambung dan kulkasnya tetap dingin. Sementara itu di dalam negeri Israel, tekanan politik mulai memanas. Oposisi menyerang Netanyahu dengan keras, menudingnya gagal mengantisipasi ancaman balasan dari Iran. Anggota Knesset dari kubu oposisi menyebut insiden ini sebagai kegagalan total dalam manajemen krisis nasional. Kami tidak hanya diserang oleh Iran, kami diserang oleh ketidakmampuan kabinet, ucap salah satu anggota parlemen sambil menunjukkan grafik pemadaman yang mirip grafik saham startup bangkrut. Media lokal mulai berani mengangkat kritik. Harian terkemuka Haaretz menurunkan tajuk utama bertuliskan, "Negara dalam gelap, harapan juga." Editorial mereka menyebutkan bahwa pemerintah terlalu percaya pada sistem pertahanan konvensional dan melupakan aspek paling mendasar, pasokan energi. Kami menghabiskan miliaran untuk mencegat rudal di langit, tapi lupa menyiapkan plan B kalau yang kena justru colokan listriknya, tulis seorang kolumnis. Di tengah tekanan itu, Netanyahu kembali muncul dalam jumpa pers terbatas. Ia duduk di belakang meja kayu sederhana dengan 2 lilin menyala di kiri kanan dan wajah yang mencoba tampil tenang. Kami akan membalas dengan kekuatan penuh pada waktu yang kami pilih, ucapnya. Namun ancaman itu terdengar seperti suara operator warnet yang menjanjikan koneksi akan stabil, padahal kabelnya belum ditancap. Iran sendiri merilis pernyataan resmi bahwa mereka menjawab agresi dengan proporsi yang setara dan memperingatkan bahwa setiap pembalasan akan dibalas kembali. Beberapa media di Teheran menampilkan gambar rudal yang disebut sebagai pelaku serangan dengan tulisan dalam bahasa Farsi, "Untuk setiap api yang kau nyalakan, kami siapkan padamnya." Di media sosial Iran, warga merayakan dengan tagar Shaq Darkness of Justice, sementara warga Israel masih sibuk mencari power bank yang belum dipinjam tetangga. Pengamat internasional menilai bahwa insiden ini membuka babak baru dalam konflik regional, di mana serangan ke infrastruktur sipil dianggap sebagai taktik efektif yang lebih murah, tapi menyakitkan. Biaya satu rudal yang dijatuhkan Iran ditaksir tidak sampai 5% dari total kerugian ekonomi Israel akibat pemadaman. Dengan anggaran segitu, mereka nggak hanya bikin blackout, mereka bikin Netanyahu ulang tahun tanpa kue, tanpa lilin tambahan, dan tanpa kejutan, karena listriknya udah padam duluan. Komentar seorang analis satir di Twitter. Babak kedua krisis ini belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Jaringan listrik masih dalam tahap pemulihan, rakyat mulai frustrasi, dan Netanyahu harus menghadapi tekanan dari segala arah. Dari parlemen, dari rakyat, dari luar negeri, dan dari saklar yang tidak mau menyala meski sudah dipencet berkali-kali. Untuk pertama kalinya dalam 2 dekade terakhir, ancaman terhadap Israel tidak datang dari langit, tapi dari kabel putus dan gardu gosong. Dan yang paling mematikan mungkin bukan rudal Iran, tapi suara pelan dari rakyat yang mulai kehilangan sabar.
Dalam keadaan listrik belum sepenuhnya pulih dan tekanan publik makin membara, militer Israel akhirnya melakukan apa yang disebut sebagai respon terbatas tapi tegas terhadap serangan rudal Iran. Dalam konferensi pers yang disiarkan dari pangkalan militer menggunakan genset dan kamera cadangan, juru bicara militer mengonfirmasi bahwa Israel meluncurkan serangan udara ke beberapa wilayah perbatasan Iran Barat dan pangkalan-pangkalan rudal yang teridentifikasi. Jet tempur F-35 lepas landas dari pangkalan udara Ramat David menuju target yang sudah dipetakan sebelumnya. Beberapa drone siluman juga diberangkatkan untuk misi pengintaian dan penghancuran perangkat komunikasi Iran. Namun hanya berselang 2 jam setelah operasi dimulai, laporan-laporan kerusakan mulai berdatangan. Bukan dari Iran, tapi dari sistem internal Israel sendiri. Salah satu drone yang digunakan mengalami malfungsi dan malah kembali berputar-putar di atas Galilea. Militer terpaksa mengirim tim untuk menembak jatuh drone-nya sendiri agar tidak dianggap alien oleh warga yang sudah sensitif dengan suara mesin. Serangan udara ini dilaporkan berhasil menghantam 2 target militer Iran, namun sumber-sumber independen menyatakan tidak ada kerusakan signifikan. Iran dengan cepat mengaktifkan sistem pertahanannya dan menyebut serangan Israel sebagai aksi impulsif dari negara yang kehabisan ide. Kalau ini balas dendam, maka dendamnya kayak anak kecil, teriak, lempar mainan, lalu tidur sendiri, ujar seorang pejabat militer Iran di media lokal. Namun yang paling mencengangkan bukan tanggapan Iran, melainkan reaksi rakyat Israel sendiri. Instead of fear or pride, banyak warga justru mulai mempertanyakan arah perang ini. Mengapa serangan? Balasan dilakukan padahal pemulihan dalam negeri belum selesai? Banyak kota masih gelap, rumah sakit hanya beroperasi 60%, dan sistem perbankan digital masih offline. Seorang ibu rumah tangga menulis di media sosial, "Anak saya tanya, kenapa kita serang orang lain padahal kulkas kita masih mati?" Dan saya nggak tahu harus jawab apa selain tanya sama pemimpin kita yang colokannya korslet. Tagar bukan waktunya perang mulai naik di kalangan muda Israel. Protes kecil mulai muncul di Yerusalem dan Tel Aviv, dengan warga membawa poster bertuliskan, "Kami butuh listrik bukan ledakan, lilin bukan solusi negara," dan yang paling viral, "Mati lampu aja udah panik, apalagi mati rasa." Di lingkar kekuasaan, tekanan terhadap Netanyahu makin kuat. Beberapa anggota parlemen dari partai pendukungnya mulai memberi kode halus agar fokus dialihkan pada stabilisasi domestik terlebih dahulu. Namun Netanyahu bersikeras bahwa Israel tidak bisa terlihat lemah di mata musuh. Jika kita diam, mereka akan anggap kita lelah. Jika kita menunduk, mereka akan injak kepala kita, katanya. Tapi sayangnya, pernyataan itu disampaikan dari podium yang baterainya hampir habis sehingga mic-nya mati di tengah kalimat. Pakar keamanan siber Israel juga mengeluarkan peringatan bahwa sistem jaringan Israel sedang dalam kondisi sangat rentan. Beberapa spekulasi menyebutkan bahwa serangan rudal Iran bukan sekadar fisik, tapi juga disertai serangan siber yang terkoordinasi. Sistem logistik militer mengalami delay, pengiriman bahan bakar tersendat, bahkan sistem penguncian bunker sempat error selama 17 menit, cukup lama untuk bikin seorang jenderal menangis pelan di pojok ruangan. Sementara itu, media internasional mulai menyamakan kondisi Israel saat ini dengan krisis energi Venezuela beberapa tahun lalu. Bedanya, Venezuela tidak punya musuh yang bisa lempar rudal lintas benua. Israel jadi bahan analisis utama di forum-forum strategi dunia. Bagaimana negara dengan sistem pertahanan canggih bisa ditiup angin oleh satu gardu gosong? Iran pun makin percaya diri. Mereka merilis pernyataan mengejek bahwa balasan Israel tidak lebih dari tepukan kecil di punggung baju besi. Beberapa akun resmi mereka di X bahkan mengunggah ulang meme warga Israel yang menyalakan lilin, disertai caption, "Kami bantu nyalakan kalau kalian masih bingung cara colok kabel." Militer Israel kini berada dalam dilema strategis. Jika mereka menyerang mereka mempertaruhkan makin rusaknya sistem logistik dan komunikasi. Tapi jika mereka berhenti, mereka dianggap lemah.
Di tengah kebingungan itu, satu fakta menyedihkan muncul. Jumlah keluhan kelayanan pelanggan listrik nasional melonjak 400% dan staf call center kini dianggap sebagai frontliner sejati dalam peperangan Israel sedang berjalan di atas kabel yang putus. Dan setiap langkah salah bisa berakhir dengan lebih dari sekadar kegelapan. Dengan warga makin marah, tekanan internasional meningkat, dan musuh yang justru makin tenang, pertanyaan paling besar kini menggema. Apakah perang ini masih tentang pertahanan negara atau hanya untuk mempertahankan gengsi seorang pemimpin yang takut mengakui, "Maaf, kami salah colok kabel"? Ribuan warga Israel turun ke jalan dalam salah satu gelombang protes terbesar dalam sejarah negara itu sejak Intifada kedua. Berawal dari rasa frustrasi karena pemadaman listrik yang tak kunjung pulih, aksi ini berubah menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap kepemimpinan Benjamin Netanyahu yang dianggap gagal total dalam menangani krisis nasional. Protes bermula di alun-alun Habima, tempat yang biasanya digunakan untuk pertunjukan teater dan konser. Malam itu berubah jadi panggung bagi rakyat yang muak. Para demonstran membawa lilin bukan untuk doa bersama, tetapi sebagai simbol satir sumber energi utama negara. "Kami tidak butuh pidato lagi, kami butuh saklar yang berfungsi," teriak salah satu orator. "Negara ini bukan tenda camping, kenapa tiap malam gelap?" Bentrokan kecil pecah di beberapa titik antara pengunjuk rasa dan polisi. Namun kekerasan tidak mampu membendung kemarahan yang meluap. Di antara kerumunan, terlihat poster bertuliskan, "Iron Dome, lebih kayak Iron Dam. Dulu kami takut, rudal. Sekarang kami takut colokan. Listrik padam, stam akal juga padam." Lebih mengejutkan, gelombang protes juga mulai merambah ke kalangan militer dan birokrasi. Sejumlah perwira muda mengundurkan diri secara simbolis sebagai bentuk kekecewaan atas arah kepemimpinan. Beberapa jenderal pensiunan bahkan tampil di TV lokal menyerukan agar Netanyahu mundur secara terhormat. "Anda tidak sedang memimpin negara, Anda sedang bermain petak umpet dengan kenyataan," ujar satu pensiunan jenderal. Dan rakyat sudah tidak mau main lagi. Krisis kepercayaan ini membuat kabinet mulai retak. Dua menteri utama dari partai koalisi secara terbuka menyampaikan bahwa jika tidak ada perbaikan dalam 72 jam, mereka akan menarik dukungan politik. Artinya, pemerintahan Netanyahu bisa jatuh bahkan sebelum listrik sepenuhnya menyala. Salah satu menteri dilaporkan meninggalkan ruang rapat darurat dengan komentar pedas. "Saya ke rumah sakit. Di sana setidaknya masih ada backup genset dan nalar." Sementara itu, media internasional melaporkan dengan sorot kritis. The Guardian menyebut Israel sedang mengalami bencana buatan sendiri. The Washington Post menyindir dengan tajuk, "Negara yang bisa deteksi semut lewat satelit, tapi kalah sama trafo kebakar." Di media sosial, warga makin kreatif. Filter Instagram bertema "Mati lampu nasional" mulai viral. Influencer lokal membuat challenge masak tanpa listrik selama seminggu, dan akun TikTok memparodikan pidato Netanyahu dalam versi opera gelap berlatar lilin. Netanyahu dijuluki "Pangeran Kegelapan" oleh netizen, bukan karena kekuatan, tapi karena pencahayaannya buruk. Negara ini kayak router. Tiap kali mulai panas, harus dimatikan, tunggu 30 detik, lalu colok lagi. Sayangnya, gak ada yang tahu siapa yang pegang stop kontaknya. Tulis satu cuitan yang disukai lebih dari 1 juta orang. Pada titik ini, isu tak lagi soal listrik atau rudal. Rakyat mulai bertanya lebih dalam. Kemana dana keamanan nasional selama ini? Kenapa satu serangan bisa lumpuhkan sistem sekompleks ini? Dan siapa yang akan bertanggung jawab? Kami dibesarkan dengan narasi bahwa Israel kuat. Tapi malam ini, anak saya nanya kenapa kita makan malam pakai lilin. Saya jawab, karena pemerintahnya takut nyalain lampu, takut kelihatan betapa rusaknya semua, kata seorang ayah 3 anak. Di tengah desakan mundur, Netanyahu masih bertahan. Ia tampil lagi di depan kamera
Kali ini dari ruangan yang pencahayaannya lebih stabil, berkat powerbank 8000 nit mAh. Dengan nada serius, ia berkata, Israel tidak akan tunduk. Kami akan bangkit dari kegelapan ini. Namun, kamera justru mati saat ia bicara. Warganet langsung berkomentar, bangkit dari kegelapan? Mikrofon aja nyerah duluan. Tekanan makin mengerucut. Negara dalam gelap, kepercayaan memudar, rakyat marah, dan para pejabat mulai saling tatap dengan satu pertanyaan sunyi di kepala. Apakah kita benar-benar sedang perang dengan Iran, atau justru sedang dihukum oleh kebodohan sendiri?